Mau tahu itu kenapa itu Baradae dia mau tembak itu Joshua? Tahu sebabnya? Itu sebabnya sebenarnya begini. Itu sebabnya Baradae dia mau tembak itu Joshua karena mau kemana? Mau perbawakan pisang tetangga. Bahkan pisang tetangga, coba sini itu pisang. Coba sini saya lihat. Bahkan pisang tetangga, saya mau lihat dulu ini pisangnya jangan sampai. Wah, kenapa pisang begini kau pergi bawakan tetangga? Ini juga ini mau pergi bawakan tetangga pisang begini. Bisakah kau makan pisang begini? Tidak bisa dimakan ini. Yang kasih tetangga yang begini. Itu tetangga itu dipelihara karena itu sudah rata yang paling dekat. Yang sembarang kau kasih, apalagi kalau tetanggamu miskin, baru kau kasih pisang yang busuk begini. Mau diapain pisang yang begini? Kamu sendiri tidak mau makan, baru kau kasih tetanggamu yang begini. Tidak ada Mika itu pisang yang bagus di dalam itu. Tidak ada itu pisang yang bagus. Coba ambil itu pisang yang bagus. Coba sini itu pisang yang lain itu. Yang kasih yang begini orang. Ini coba. Oh ya begini. Coba sini lagi yang lain. Ini ya, pikas tetangga ini. Pikas yang begini nih. Yang kasih itu tetangga sembarang. Sembarang kau kasih tetanggamu, apalagi tetanggamu yang miskin. Kalau kau mau juga makan yang tidak baik, kau kasih mie. Itu biasanya kalau tetangga itu dia kasih biar pepaya yang busuk, tapi mie kasih tetangganya. Tapi makasih saudaranya yang miskin. Katanya dia miskin, jadi dia mau kasih. Jangan begitu. Itu orang miskin, dia tahu juga yang enak, dia tahu juga yang bagus, dia tahu juga yang bukan hanya orang kaya yang tahu makan yang enak. Coba. Kalau itu kamu makan lombok, kalau kau makan lombok, pedis toh? Coba kau suruh juga itu orang miskin dia makan itu lombok. Dia rasa pedis juga itu. Sama perasaanmu. Kalau kau makan itu paria yang pahit, itu tetangga dia rasa pahit juga. Itu orang miskin. Karena orang kaya, kau coba kau minum itu gula, minum teh, kau rasa manis. Pasti juga itu orang miskin dia bilang manis ini. Kalau kau makan yang tidak baik, yang busuk, dia bilang juga busuk, kamu juga busuk. Kau rasa itu, jadi jangan sembarang kasih orang. Kalau kau tidak bisa makan, jangan kasih orang lagi. Jangan kau kasih orang, kau buang saja, sama saja kau jadikan tong sampah itu tetanggamu. Apalagi kau tetanggamu yang miskin, jangan kasihan kau remehkan itu tetanggamu yang miskin itu. Sudah itu yang akan tolong kamu. Kalau kau sakit, tidak ada itu saudaramu yang kaya yang mau datang lihat kamu, jaga-jaga kamu. Padahal kasih uang 100.000, dia kasih amplop 100.000 itu saja. Habis itu dia pergi. Tapi kalau kasihan saudaramu yang miskin, dia jaga kamu, dia urus masakan bubur sampai kau sakit. Itu pahanya kau jadikan bantal. Itu saudaramu yang miskin. Itu yang akan urus kamu. Kalau ada acara, itu yang miskin. Di dapur kasihan dicuci piring sampai dia hancur tangannya itu. Kalau itu yang tidak miskin, di depan Pak, duduk baru diantarkan makanan. Kalau tidak baik lagi kok makanan yang dikasihkan, dia tidak makan lagi itu. Dia tidak makan. Jadi kau pelihara itu saudaramu yang tidak ada apa-apanya. Sudah itu yang akan tolong kamu. Kau kira kalau kau meninggal, tidak ada itu yang mau pergi galikan kamu kubur. Semua itu orang-orang yang sengsara itu yang pergi gali kubur. Tidak ada itu orang-orang yang banyak uangnya yang mau pergi gali kubur. Paling lagi dia gaji orang 100.000 satu hari. Katanya, sudah banyak nih gaji harian ini 100.000 digali. Banyak alasannya dia tidak akan mau. Tidak ada itu orang saudaramu yang kaya yang kau mau suruh-suruh. Tidak ada. Tapi kan kita senang juga kalau ada saudara yang kaya asal tidak sombong. Kalau kaya baru tidak sombong, ya bagus. Kaya baru kasih orang yang bagus-bagus macam itu. Kasih makanan yang bagus-bagus. Kasih pakaian yang bagus-bagus. Kasih semua itu yang bagus-bagus. Yang dia suka itu juga dia kasih. Yang tidak disuka dia tidak kasih, dia akan buang juga. Itu baru. Tapi ini, seperti ini. Masa kamu pergi kasih pisang yang sudah rusak itu tetangga? Sepertinya dia tidak tahu, dia akan buang itu. Kalau sudah rusak begitu dia buang, dia tidak makan. Baru kamu juga dalam hatimu sudah pikir, saya sudah kasih mie juga pisang. Saya sudah kasih pisang tadi. Pisang apa?
Biar ayam itu pisang, dia tidak akan makan lagi, apalagi orang. Kalau kau pergi kasih, sama saja kau anggap itu tong sampah itu orang. Kau pergi kasihkan itu barang-barang yang sudah tidak bisa lagi dimakan. Kalau ada misalnya sayurmu yang sudah mau basi-basi sedikit, kau pergi kasih orang. Memangnya dia itu makan sayur basi? Memangnya dia tidak tahu bilang ini basi? Sembarang saja. Ya sangka mungkin kasihan orang yang tidak ada uangnya itu dia tidak tahu yang bagus dan yang tidak. Kalau jadi begitu, jangan kau suka pandang enteng orang. Sama saja sebenarnya perusahaanmu dengan itu orang. Kalau kau kasih kata-kata yang tidak baik, itu orang yang miskin, dia tahu juga bilang tidak baik ini kata-kata ini. Pandang enteng orang saja. Dia tahu juga itu, hanya dia tidak bicara. Kalau kau kasih bodoh-bodoh, dia tahu bilang saya dikasih bodoh-bodoh ini, hanya dia tidak mau bicara dia karena tidak sanggup. Tapi kalau kita dikasih saja sedikit bahasa-bahasa yang tidak basuh, langsung kita marah. Kalau dia kasih yang tidak marah, ya diam saja. Jadi jangan suka begitu. Jangan suka begitu. Jadi memang dijaga itu. Apalagi kasihan tetangga, jangan sembarang kalau jangan sembarang kau bikin sama tetangga yang tidak bagus. Apalagi kalau misalnya orang piara ayam di kampung itu biasa. Kalau naik ayamnya orang, baru dia pukul itu ayam, dia marah kalau sudah patah di kakinya ayamnya. Padahal habis kasihan itu berasnya itu tetangga, hanya itu kasihan berasnya, dia datang terus itu ayam garu-garu itu berasnya orang yang hanya itu dia mau masak. Bagaimana mau tidak lempar ayam kalau begitu? Dilempar ayamnya, patah kakinya, marah. Dikasih tahu kan, bilang itu ayam tadi selalu naik di rumah. Dia bilang usir, tidak apa-apa itu, usir tutup pintumu. Mana kita mau tutup terus pintu biar kita buka di pintu tidak ada rezeki masuk. Apalagi kalau sudah ditutup terus. Ini juga kalau piara ayam, begitu kerjanya. Tapi kalau ayammu sudah masuk di rumahnya orang, kuliahnya sudah mengeluh orang, kau potong saja itu. Yang dari kau biarkan begitu itu ayam, ingin mengganggu saja, ingin habis. Kalau kita yang banyak uang, baru dia makan itu ayam itu berarti kita pergi beli lagi. Tapi kalau dia kasihan, dia sudah mau tinggal itu yang dia mau masak baru dimakan ayam. Apalagi kalau sudah dia masak. Kalau sudah dia masak baru datang itu ayam, datang garu-garu itu periuknya, baru dia buka, baru dia garu-garu kotor, tidak bisa nih kasihan. Paling-paling siapa yang tidak marah kalau begitu? Kalau dia lempar itu ayam, dia kena kakinya patah, dimarahin juga kasihan dia. Disuruh lagi bayar, itu mana nasinya sudah rusak, mana berasnya sudah tumpah, mana sayurnya sudah digaru ayam. Disuruh lagi bayar harga ayam. Itu begitu, jangan bikin begitu orang. Kau rasa juga dirimu, kalau kau mau juga dibikin begitu, baru kau bikin orang. Kalau kau suka, jangan suka bikin yang kau tidak suka, baru kau mau kasihkan orang. Dan begitu. Jadi itu Baradae, sebenarnya itu Baradae, dia mau tembak itu Joshua dalam pikirannya itu, karena itu perintah atasan. Itu kan prajurit kasihan itu yang Barada itu pangkat terendah. Jadi dia taat pada pimpinan. Anda selalu diajarkan taat pada pimpinan. Sedangkan itu di Jepang orang disuruh pasukan berani mati, dia pergi tembak orang biar dia mati. Namanya juga brimob. Perintah pimpinan, perintah atasan, perintah komandan ini. Disangka itu Baradae kalau habis mau naik pangkat karena perintah atasan. Karena itu disuruh mau nembak itu tidak direncanakan, tiba-tiba. Coba sudah disusun bahwa kalau kau habis tembak itu Joshua, kita susun begini, kita karang-karang. Itu dia tidak akan mau. Hanya kan tiba-tiba dipanggil bilang tembak ini. Disangkanya dia tembak itu Joshua mau bela negara. Karena perintah komandan, tidak mungkin ini komandan besar ini memerintahkan yang tidak benar dalam pikirannya itu. Jadi dalam pikirannya itu karena sudah perintah komandannya polisinya polisi. Itu kan siapa itu? Ferdi Sambo itu polisinya polisi, bosnya lagi polisinya polisi.
Jadi sangka dia, wah ini kalau saya melaksanakan tugas ini tugas berat ini, menembak itu bukan tugas ringan itu. Dia tembak saja dia. Itu pun juga katanya dia tutup mata. Dan dia kasihan itu temannya, tapi karena perintah, disangkanya ini adalah perintah untuk membela negara. Mungkin ini ada hal-hal yang penting sekali sampai disuruh tembak. Itu dia tembak, disangkanya kalau ini kalau saya bisa melaksanakan ini perintah yang paling berat ini menembak, dia akan dikasih naik pangkatnya. Itu dalam pikirannya mungkin begitu, saya pikir, karena biasanya itu kalau kita melakukan pekerjaan atau tugas yang sangat berat itu kan kita dikasih naik pangkat. Itu sebabnya dia mau menembak itu. Yang kedua, ya karena ada pistolnya, karena dikasih pistol itu satu garis itu. Barada itu sudah dikasih pistol, baru pistol bagus lagi. Apa namanya itu, gol itu, pistol yang paling bagus lagi dikasih. Jadi dia senang, dia bangga baik. Ini ada pistol ini. Coba tidak ada pistolnya baru suruh tembak. Kalau tidak habis dikasih pistol itu yang satu garis. Satu garis itu kan singkat pikirannya, Barada itu. Singkat pikirannya, belum ada pengalamannya. Namanya anak-anak itu yang perlu pembinaan yang bagus. Itu jadi makanya coba tidak ada pistolnya, dia tidak tembak itu. Tembak itu. Nah tidak ada dikasih pistol, paling baik tidak ada pistolku, saya tidak bisa. Begitu, ada pistolnya. Makanya dia tembak. Coba tidak ada, dia dikasih pistol, dia tidak tembak itu. Begitu, itu sebabnya dia tembak karena dikasih pistol, baru pistol yang bagus. Makanya itu kalau membagi yang begitu, ya kita Tapi karena itu di dalam mereka angkatan itu. Tidak ada kompromi itu. Kalau sudah perintah komandan, itu kalau disuruh belok kiri atau biar ada lumpur di situ, ada duri di situ. Kalau sementara jalan berbaris, disuruh belok kiri, gerak. Tidak bisa kita tidak injak itu lumpur, injak saja itu lumpur. Itu begitu. Disuruh saya masuk di gorong-gorong yang perlu tai kalau dalam latihan itu. Katanya orang karena saya tidak latihan begitu dia masuk itu di bawah deker yang ada tainya, ada ulatnya itu. Dia masuk merayap di situ. Itu kalau brimob latihan begitu. Jadi seandainya itu disuruh lagi itu masuk di gorong-gorong itu, dia masuk itu. Dia masuk karena perintah komandan. Dan begitu dia sangka ini perintah. Tidak ada yang salah kalau perintah komandan menurut bawahan nih. Karena yang bertanggung jawab komandan. Jadi mungkin itu sebenarnya itu kan banyak orang yang naik pangkat itu yang begitu, yang biasa ada itu yang melaksanakan tugas yang sangat berbahaya itu langsung dikasih naik pangkatnya. Kalau kasih melaksanakan perintah komandan, apalagi perintah yang berbahaya itu baru mampu dilakukan, tuh dikasih naik pangkat biasa. Begitu mungkin dalam pikiran, saya naik pangkatin, apalagi spontan disuruh. Seandainya itu direncanakan duluan bahwa akan begini, dia tidak akan mau itu, dia akan lari itu berdae. Kalau dia tahu bahwa ini bukan perintah yang bagus, ini perintah yang benar, ini seandainya dikasih tahukan bahwa kita tembak ini, habis itu kita menyangkal, disangkanya dia akan bertanggung jawab itu yang menyuruh. Begitu disangka, dia bertanggung jawab nanti ini komandan. Karena apapun yang terjadi dengan bawahan, kan komandan yang bertanggung jawab. Dia melaksanakan perintah dia. Begitu. Jadi begitulah sebabnya itu sampai terjadi begitu. Jadi yang pertama, saya ulangi lagi. Yang pertama itu karena ada senjatanya, ada pistolnya. Kalau ada pistolnya kan tidak akan menembak. Paling dia gigit saja. Yang kedua, karena perintah pimpinan. Yang ketiga, karena dia kira dia mau naik pangkat, padahal penjara dia dapat. Itu jadi ini nih bahayanya yang begitu. Begitu saja.